kita bersama-sama hari ini kembali kita akan beribadah, sekalipun masih di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa janji Tuhan tetap digenapi. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, di situ Dia hadir. Dimanapun Bapak Ibu Saudara hadir, percayalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapkan hati kita bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh kami alami, rasakan secara khusus 1 minggu ini. Hari ini kami ada lagi berkumpul bersama-sama di setiap rumah-rumah kami. Siapkan hati kami untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Sebab itu kuduskan, tahirkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Layakkan kami bersama-sama dengan seisi rumah kami untuk datang memuji menyembah Engkau. Sebab itu kami minta pengawalan dari surga turun di rumah-rumah kami, turun di tempat ini, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian dan syukur kita ke hadapan Tuhan, sebab Dia baik. Hidup kita dalam milik-Nya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari umat Tuhan sama-sama dengan sungguh-sungguh katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan rendah hati.
persembahkan hidup kami. Sebab tidak ada yang lain yang layak untuk kami puji, kami sembah selain nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang bertahta di surga dan di bumi, bertahta berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Allah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Sekali lagi, layak Engkau dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Allah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Amin. Engkau termulia, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan, Ya. Raja di atas segala Raja, Amin. Ya. yang telah menyelamatkan hidup kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus bersuka cita karena Engkaulah harapan kami, Ya. Engkaulah kekuatan kami, Amin. Engkaulah sukacita Ya. kami. Dalam nama Yesus, mari umat Tuhan sama-sama yang saya katakan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari berdiri bersama-sama. Bertepuk tangan, tinggikan, elu-elukan Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita dengan pujian ini. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
tapi kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Dan pagi hari ini mari lebih lagi siapkan hati kita bersama-sama untuk terima lawatan Tuhan. Sebentar juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus, memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya mari sama-sama kita bawa persembahan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku Itu yang kami percaya, bahwa Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah dengan sukacita, kami boleh menikmati lawatan-Mu, hadirat-Mu yang begitu kuat kami nikmati, rasakan, sehingga kami boleh diberkati dengan berkat yang baru dari surga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hendak hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus urapi kami semua, urapi umat-Mu di rumah-rumah yang mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, firman yang hidup, yang membebaskan, memulihkan, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan kami percaya sudah ditaklukkan dan tidak akan mengganggu lagi, karena kami sedang dalam pengawalan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya saudara semakin bersuka cita. Amin. Sekalipun
lagi bertanya-tanya kapan kita ibadah, saya dapat beberapa WA, apakah besok sudah mulai ibadah, maksudnya tadi malam kemarin. Ada juga yang bilang kami sudah ibadah besok di gereja, saya bilang kami belum. Minggu depan, tapi kita tetap ibadah. Nah saudara, kita tetap bersabar untuk hal itu, waktu yang tepat, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Berkat Tuhan pasti terus menjadi bagian kita. Sebabnya siapkan diri untuk terus hal-hal yang besar akan terjadi. Katakan amin. Siapkan diri untuk hal-hal besar yang akan apa? Terjadi. Saudara jangan takut dengan tantangan. Saudara jangan takut dengan tekanan-tekanan yang datang. Kalau saudara alami kesulitan-kesulitan, itu tanda bahwa saudara sedang disiapkan untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk alami mujizat Tuhan. Nah, sebagaimana dengan tema firman Tuhan yang saudara sudah tahu, di mana hari ini apa itu tujuan dari Roh Kudus, maksud saya dicurahkan bagi kita. Dan mari kita buka firman Tuhan bersama-sama, karena kita akan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya pastikan saudara sudah siapkan diri, terlebih anggur, roti yang sudah saudara siapkan. Saya percaya tidak ada yang makan tadi malam, semua siapkan hari ini. Haleluya. Yang tidak dapat roti anggur, yang ikuti live ini tidak apa-apa, dalam roh saja saudara pasti diberkati. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan. Di dalam Roma pasal 8, ya, Roma pasal 8, sesuai dengan tema tujuan dari Roh Kudus dicurahkan, karena kita masih terus ada di hal ini. Ya. Ayat 26 mulai sampai 29, sorry. Ya. Sampai 30. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Ya, yang semangat katakan amin. Amin. Yang di rumah semangat? Wow, saya percaya pasti semangat. Ya. Roma 8 ayat 26 sampai 30. 1 2 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, supaya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sendiri kepada Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang memanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara mau dipermuliakannya? Ya, pasti mau. Tetapi ada beberapa langkah yang harus kita hadapi. Nah, saya tidak bahas itu. Sekali lagi saya tidak lepas dari konteks tujuan dari Roh Kudus dicurahkan. Ya, minggu lalu kita sudah memperingati pencurahan Roh Kudus, ya, kenaikan pencurahan Roh Kudus, dan saat ini. Nah, saudara, peranan Roh Kudus bagi gereja itu sangat-sangat penting dan harus. Sama-sama katakan harus. Harus. Peranan Roh Kudus bagi setiap orang percaya itu harus, ya, karena itu sudah janji Tuhan, ya. Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia menjanjikannya bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya Ia mengutus, memberikan seorang penolong yang lain atau pribadi yang lain. Dan
akan diam di dalam kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, Roh Kudus dicurahkan ada tujuannya. Tidak bisa dipungkiri, paling tidak di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 jelas di sana dikatakan bahwa itu akan diam di dalam kamu. Ya, menyertai kamu selama-lamanya. Nah, inilah jelas bahwa Roh Kudus dicurahkan ada tujuannya. Saya tidak minta lagu-lagu itu tadi dinyanyikan oleh Ibu Gembala, tetapi ketika saya mengikuti lagu-lagu dari awal, semua ini sangat terkoneksi dengan apa yang saya mau sampaikan. Demikian juga saya tidak sampaikan kepada Ibu Gembala apa yang saya mau sampaikan, tetapi sungguh hal ini membuat saya sangat bersuka cita hari ini, sangat bergairah hari ini, bahwa ketika kita hidup dan memberi diri untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, percayalah Alkitab berkata, pasti saudara-saudara hidup dalam damai sejahtera, dipimpin dalam seluruh kebenaran. Nah, dalam pembacaan kita di sini dikatakan Roh Kudus dicurahkan ada tujuannya. Ayat 26 perhatikan dikatakan, ya. Demikian juga apa saudara? Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Roh Kudus dicurahkan ada tujuannya. Saudara, Yesus bilang begini, roh penurut tetapi daging lemah. Nah, Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depan bagi murid-muridnya sebelum dia terangkat di surga. Dan tentu untuk kita semua. Yesus sudah tahu apa kelemahan, titik kelemahan setiap pribadi-pribadi. Ya, dan semua kita punya kelemahan. Minggu-minggu lalu saya berkata begini, kalau saudara masih ingat, bahwa apapun perjuangan saudara untuk lakukan, mau hidup benar, mau berubah seperti yang Tuhan mau, tapi kalau tanpa peranan Roh Kudus, itu perjuangan yang sia-sia. Saya ulangi sekali lagi, ya. Apapun perjuangan, upaya yang saudara lakukan untuk mau berubah menjadi seperti yang Tuhan mau, tanpa peranan Roh Kudus, itu adalah upaya yang sia-sia. Kenapa? Karena kita punya kelemahan tertentu, bahkan banyak dalam diri ini. Nah, di sini dikatakan yang pertama, tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah supaya membantu kita dalam segala kelemahan. Halo, jelas firman Tuhan. Saya tidak lepas dari apa katakan yang Paulus tuliskan ke jemaat Roma. Dikatakan demikian juga apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Saudara punya kelemahan tidak? Di rumah saudara, maksud saya saudara di rumah-rumah jemaat punya kelemahan? Oh pasti. Ya, sehingga seringkali kita berkata, oh maafkan saya masih manusia lemah. Lemah atau lemari? Ya. Kita punya kelemahan. Nah, tujuan Roh Kudus dicurahkan supaya dia membantu kita, menolong kita, sehingga kita tidak larut di dalam keadaan kita. Oh, saya latar belakang keluarga ini, jadi memang saya harus begini, pantas kalau saya begini. Oh, memang saya terbatas, memang saya lemah. Ya, tetapi inilah fungsi Roh Kudus supaya kita tidak tinggal di dalam kelemahan kita.